Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana, saya dari kelas 6C. Video ini dibuat sebagai tugas pendamping UAS PPBI. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan RPP yang telah saya buat. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada materi. Materinya itu mengenai teks laporan percobaan untuk kelas 9 dan semester pertama. Nah, untuk adik pengetahuannya itu KD 3.1 yaitu mengetahui informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Yang KD keterampilannya itu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Nah, untuk RPP ini saya akan mengujikannya kepada SMP Negeri 2 Taman Sari. Baik, untuk KD intinya itu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang informasi pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya itu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Nah, untuk materi teks laporan percobaan ini, untuk kompetensi inti keterampilannya itu saya mengambil untuk menyaji dalam ranah konkret. Jadi nanti di akhir itu saya akan jelaskan siswa itu menyajikan sebuah teks laporan. Baik, yang berikutnya itu ada kompetensi dasar dan inti. Langsung saja ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu setelah menyimak melalui PPT, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Yang keduanya itu peserta didik dapat menyebutkan informasi dari laporan percobaan. Yang ketiganya itu peserta didik dapat menyimpulkan informasi dari laporan percobaan. Dan yang terakhirnya itu peserta didik mampu menyusun teks laporan percobaan. Untuk materinya itu, yang pertama ada pengertian teks laporan, yang kedua ada struktur teks laporan, yang ketiga ada ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan, dan yang terakhirnya itu siswa diminta untuk menyajikan laporan percobaan. Nah, untuk sumbernya ini bersumber dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018 yang berjudul Buku Siswa Bahasa Indonesia kelas 9 SMP atau MTS edisi revisi. Untuk bahannya itu ada bahan cetak yaitu tentang mengetahui kadar vitamin C pada makanan dan minuman. Dan bahan yang keduanya itu ada LKPD. Untuk medianya itu ada visual, di antaranya itu ada PPT dan buku siswa. Untuk alatnya itu ada laptop, proyektor, handphone atau gawai, spidol, dan papan tulis. Yang berikutnya itu ada strategi. Untuk strategi itu, saya menggunakan strategi SPI, yang mana strategi ini siswa diminta untuk berpikir menentukan jawaban sendiri dari suatu permasalahan. Jadi untuk metode strategi ini saya akan gunakan dalam kegiatan kelompok gitu. Yang berikutnya itu ada pendekatan saintifik. Yang ketiga itu ada metode. Metodenya itu saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Untuk metode diskusi ini nanti saya akan membagi beberapa kelompok dan setiap kelompoknya itu berdiskusi gitu. Dan yang berikutnya itu ada tanya jawab. Untuk tanya jawab ini akan dilakukan di akhir pembelajaran yaitu tanya jawab antara siswa dengan pengajar. Yang berikutnya itu ada model. Modelnya itu yaitu model discovery learning. Jadi, untuk model discovery learning ini menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada pengalaman peserta didik atau menemukan dan mengemukakan gagasan terkait materi topik. Nah, untuk discovery learning ini akan saya gunakan untuk tugas akhir siswa gitu. Yang berikutnya itu ada kegiatan pembelajaran.
Yang pertama itu guru memasuki ruangan kelas dan mengucapkan salam. Yang kedua, guru menyapa peserta didik dan meminta peserta didik untuk berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru meminta peserta didik untuk memeriksa keadaan kelas. Yang berikutnya itu ada sebelum memulai pembelajaran, guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu wajib yaitu Bagimu Negeri. Yang berikutnya itu ada inti. Untuk inti mengamatinya itu peserta didik mencermati tiga contoh teks laporan percobaan yang ada dalam buku teks. Untuk menanyanya itu, perwakilan setiap kelompok mengajukan pertanyaan mengenai hasil pengamatan teks laporan percobaan yang setiap kelompok amati. Yang berikutnya itu ada mengumpulkan informasi. Untuk mengumpulkan informasi ini, peserta didik menyimak materi tentang struktur dan kebahasaan teks laporan dari PPT yang ditampilkan oleh pengajar atau guru. Yang berikutnya itu mengolah informasi. Untuk mengolah informasi ini, peserta didik bersama teman sekelompoknya mengolah informasi yang sudah didapatkan dari kegiatan pengumpulan data dari teks laporan percobaan yang sudah dibaca atau mencari struktur dan kebahasaan teks laporan. Yang berikutnya itu ada mengkomunikasikan. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Dan yang berikutnya itu ada kegiatan akhir. Untuk kegiatan akhir ini, guru memberikan apresiasi terhadap hasil kerja kelompok. Dan untuk kegiatan akhir ini juga, guru memberikan tugas kepada siswa yaitu untuk membuat atau menyajikan sebuah teks laporan. Ini ada contoh dari penilaian hasil pembelajaran. Dan ini juga ada jawaban dari salah satu siswa. Ini ada penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilannya itu ada 5. Yang pertama penguatan kalimat, yang kedua kejelasan dalam prosedur, yang ketiga data, dan yang terakhir itu ada kejelasan sumber yang diambil. Berikutnya itu ada daftar lampiran. Jadi ini adalah lampiran-lampiran sebagai penunjang pembelajaran. Yang pertama itu ada foto sumber, ada lirik lagu, ada LKPD yang nanti akan dicetak dan diedarkan kepada siswa. Yang berikutnya itu ada denah duduk. Nah, ini untuk denah duduk pembelajaran. Sedangkan ini yaitu denah duduk untuk eh, per kelompok. Jadi terdapat 6 kelompok. Dan ini PPT yang akan ditampilkan. Dan berikut ini yaitu ada alat yang digunakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.